Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kami ada video tutorial, sebentar saya putarkan ya. Nah, video tutorial ini kalau Bapak Ibu, mau mencari itu ada di YouTube Bapak Ibu, YouTube Cerdas Berkarakter, nih YouTube Cerdas Berkarakter, ada di video kedua di sini, atau misalnya Bapak Ibu, sering berkunjung ke Cerdas Berkarakter Bapak Ibu. Nah, Cerdas Berkarakter di sini, ada di bagian toolbar di sini, ada layanan, ada evaluasi penguatan karakter, nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ada pengisian instrumen akhir tahun, ada penjelasan-penjelasannya. Nah, nanti yang di bagian evaluasi ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat buku ini tutorialnya, buku panduannya dan, pertanyaan yang sering ditanya ada di bawah sini, alurnya ada di sini semua. Sebenarnya, nanti kalau Bapak Ibu, punya waktu ingin menggali lebih dalam apa sih yang, terkait evaluasi ini, apa saja yang bisa diketahui ini bisa mengunjungi laman ini. Nah, sekarang mungkin kita bisa melihat bersama ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya ganti ke optimize for video sharing. Tutorial pengisian instrumen akhir tahun penguatan karakter. Operator Dapodik membuka portal evaluasi karakter melalui tautan referensi.data.kemendikdasmen.go.id/evaluasi_karakter pada browser atau peramban. Akan tampil halaman awal instrumen survei akhir tahun penguatan karakter. Operator masuk ke laman dengan menekan tombol masuk di pojok kanan atas. Pada tampilan login, operator Dapodik memasukkan email dan password menggunakan akun SSO Rumah Pendidikan. Tampilan selanjutnya akan meminta OTP pada aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Silahkan masukkan kode yang sudah dikirim ke gawai masing-masing. Setelah login, akan tampil laman yang menampilkan identitas sekolah, daftar kode unik, tabel form kepala sekolah, tabel form siswa, dan tabel form orang tua. Buka aplikasi Notepad, kemudian copy atau salin kode dan nama responden dengan menekan tombol copy tabel kepala satuan pendidikan dan klik kanan paste atau Ctrl V. Untuk menempel kode dan nama di Notepad, lakukan langkah yang sama untuk menyalin tabel siswa dan orang tua. Pada hari pelaksanaan pengisian survei, kepala sekolah menugaskan guru atau tenaga kependidikan yang kompeten di bidang TI untuk menjadi pemandu pengisian instrumen survei. Kepala sekolah menyampaikan kode unik kepada pemandu untuk disampaikan kepada responden. Pemandu memastikan semua responden sudah membuka portal instrumen survei akhir tahun penguatan karakter pada tautan referensi.data.kemendikdasmen.go.id/evaluasi_karakter pada perangkat yang digunakan. Tekan tombol isi survei sekarang, kemudian responden memasukkan 5 karakter kode unik, pilih lanjutkan untuk masuk ke tahap berikutnya. Laman akan menampilkan daftar nama responden, tingkat, tautan form, dan status pengisian. Klik tombol buka form sesuai dengan nama masing-masing. Identitas murid pada Google Form akan terisi secara otomatis atau preview dari data Pusdatin sehingga tidak perlu mengubah data. Silahkan melanjutkan pengisian instrumen yang masih kosong dan untuk melanjutkan klik tombol selanjutnya atau next. Responden mengisi isian instrumen survei hingga terdapat tombol kirim atau submit. Pemandu memastikan seluruh responden selesai dan melakukan kirim atau submit formulir hingga muncul narasi "Terima kasih sudah mengisi formulir instrumen survei akhir tahun penguatan karakter 2025". Pengisian formulir instrumen survei akhir tahun penguatan karakter sudah selesai. Responden dapat keluar dari ruang kelas atau laboratorium. Pemandu memastikan seluruh responden, baik yang mengikuti di kloter 1 maupun di kloter selanjutnya,
telah menyelesaikan pengisian survei akhir tahun penguatan karakter. Nah, seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini kami akan coba mengulas kembali yang ada di laman. Nah, Bapak Ibu, ini nanti tautannya kan ini sudah kami bagikan ya Bapak Ibu ya di kolom chat tadi. Nah, Bapak Ibu nanti untuk yang sekarang kami sekali lagi mengingatkan bahwa tautan eh, yang ada di surat edaran itu saat ini sudah tidak berfungsi lagi karena serangan cyber yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin, dan kami sudah mencoba untuk memindahkan lamannya ke laman karakter.datakementerian.go.id, tetapi kami mohon izin untuk amannya ini baru bisa diakses besok Bapak Ibu. Jadi di hari Kamis semoga sudah bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, intinya adalah yang pertama untuk mengetahui daftar responden, kepala sekolah itu bisa menugaskan operator atau admin sekolah untuk menggunakan akun SSO Rumah Pendidikan, Bapak Ibu. Akun SSO Rumah Pendidikan ini bisa yang dipakai untuk verbal, bisa yang dipakai untuk kalau tidak salah satu lagi apa ya, Rumah Pendidikan ya memang ya. Ini kalau bahasa lainnya adalah SSO Pusdatin Bapak Ibu. Nah, pasti ini diserahkan saja kepada operator dan admin, pasti mereka tahu. Kemudian untuk autentikator ini juga karena multiple apa ya, keamanan ganda memang nanti setelah mengisi nama, email dan password akan menggunakan OTP, ini semuanya juga sudah tahu untuk para admin nanti akan kemudian masuk ke laman ini. Nah, akan muncul tampilan secara garis besar seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada nama sekolahnya, kemudian provinsinya apa, kabupaten kotanya apa, lalu ada kode-kodenya, lalu ada form-form siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti operator Dapedik silahkan menyalin kode-kodenya. Jadi kenapa kok pakai kode-kode Bapak Ibu? Jadi yang baseline kemarin itu kan agak sedikit repot ya Bapak Ibu ya. Kita dalam satu surat itu bisa berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus tautan, dan itu menyebabkan banyak yang kesalahan akun. Jadi bukan salah akun ya, salah formulir dan salah pengisian. Dengan juga NISN dan NPSN juga salah pengisian. Jadi dari 2,2 juta, hampir 2,23 juta responden yang berpartisipasi pada saat baseline, cuma 1,8 juta Bapak Ibu data yang valid. Jadi ada sekitar berapa itu Bapak Ibu? 300 sampai 400 ribu murid yang dan orang tua yang datanya tidak valid. Jadi sayang sekali. Jadi bisa jadi salah NPSN, bisa jadi salah NISN, yang menyebabkan data mereka tidak terrecord dalam sistem. Karena kan kita identifikasinya kan hanya dari dua Bapak Ibu ya. Kalau NISN-nya salah ya kita tidak bisa mengetahui ini, karena penulisan kalau misalnya namanya sesuai dengan apa yang di Dapodik bisa kita bantu, tapi kalau namanya berbeda disingkat tidak sesuai dengan Dapodik kan berarti kan tidak bisa di match itu apakah benar-benar dari sekolah yang ditulis di sana. Nah, dengan adanya laman ini Bapak Ibu nanti kode-kode ini akan menampilkan nama-nama siswanya. Jadi misalnya di contoh ini akan muncul, misalnya dimasukkan kode siswanya akan muncul nama misalnya ini Budi Santoso dan Teguh Saputra. Nah, nanti nama-nama tersebut itu nanti ketika klik form tautan dari sini akan langsung terisi prefill Bapak Ibu. Jadi langsung terisi namanya, langsung terisi NISN-nya, NPSN-nya, kabupaten kotanya, dan itu meminimalisasi kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk daftar namanya tadi nanti tinggal ada button di bawah tabel ini Bapak Ibu, ini nanti tinggal di copy saja, nanti akan langsung keluar. Di copy kalau tadi di video diarahkan ke notepad ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pindahkan ke notepad, bisa paste di notepad ataupun paste ke WA ataupun paste ke email yang mana Bapak Ibu nyaman untuk menggunakannya. Nah, kemudian Bapak Ibu
Untuk pengisian setelah Bapak Ibu tahu siapa saja siswanya, berapa banyak siswa yang berpartisipasi, tugas kepala sekolah adalah menjadwalkan, ini mau kapan ini? Kita kan masih punya waktu sampai tanggal 28 November Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya nih izin baru bisa besok untuk mengakses, datanya, daftarnya, mungkin bisa dijadwalkan apakah mau Jumat, ataukah mau hari Kamis itu juga, apakah mau minggu depan. Tidak masalah, silakan Bapak Ibu atur sesuai dengan, kondisi sekolah, sesuai dengan jadwal sekolah dan, ketersediaan guru pendamping. Karena memang nanti, kami memang menyarankan ada satu guru yang setidaknya paham IT Bapak Ibu ya. Jadi bisa mengidentifikasi kira-kira kalau ada kendala dalam maksud pelaksanaan itu, apakah kendala kendala di sistem, apakah kendala di lokal, artinya di perangkat Bapak Ibu, jaringan internet Bapak Ibu, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentu saja, orang tua yang terlibat, misalnya anak yang terlibat ya, anak yang kelas ini terutama ini PAUD yang TK yang hadir pada, webinar ini, tentu saja harus mengabari orang tua untuk mengisi. Nah, untuk alokasi waktunya Bapak Ibu, kalau misalnya tadi kan di video panduan disebutkan bisa dilakukan dalam satu kloter, satu serentak bersama, atau kalau mau, itu dilakukan dalam beberapa sesi dalam satu hari, jam 8 misalnya, lanjut jam 10, lanjut jam 12, atau bisanya hanya siang hari setelah jam pembelajaran, supaya tidak mengganggu pembelajaran. Dilakukan per hari misalnya setelah jam pelajaran, itu, berapa hari, dilakukan dalam beberapa sesi yang dipecah dalam beberapa hari. Itu kami persilahkan, itu menjadi hak prerogatif kepala sekolah untuk menentukan jadwalnya, yang penting sebelum tanggal 28 Bapak Ibu atau di tanggal 28 itu semua responden yang wajib mengisi itu sudah selesai dalam, mengisinya. Kemudian, waktunya tuh sekitar kalau kemarin Bapak Ibu ya, kalau untuk siswa itu, sekitar 30 sampai 60 menit sebenarnya. Jadi ada beberapa siswa tuh yang 30 menit itu sudah selesai. Tetapi memang, ada beberapa juga yang membutuhkan waktu sampai 45 atau bahkan 60 menit. Nah, sisanya itu dilakukan untuk persiapan Bapak Ibu. Jadi kan tadi, harus misalnya menggunakan laptop atau PC berarti kan harus memasukkan semua tautan, memasangkan tautannya itu kan butuh waktu Bapak Ibu. Jadi bisa bisa satu sesi itu diagendakan sekitar 60 sampai 90 menit. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan Bapak Ibu? Jadi untuk survei ini sama seperti baseline, itu ada perhitungan body mass index, indeks massa tubuh. Jadi butuh tinggi badan dan berat badan. Mohon nanti, untuk anak TK misalnya ya, jadi, ditimbang di sekolah lalu nanti disampaikan kepada orang tua berapa tinggi badan dan berat badan. Untuk anak-anak yang SMP ataupun SD, SMA, SMK itu boleh ya sebelum masuk ke ruang survei, ruangan yang sudah disiapkan ya di situ disiapkan timbangan dan, alat ukur tinggi badan. Kemudian, di sini memang kami, menyarankan idealnya adalah menggunakan perangkat di sekolah ya Bapak Ibu ya. Untuk di sekolah itu menggunakan perangkat komputer ataupun laptop. Seminimal mungkin sekecil-kecilnya adalah tablet yang besar. Karena tujuannya apa Bapak Ibu? Jadi pertanyaan dalam survei ini beberapa cukup panjang, dengan pilihan jawaban yang ada yang beberapa yang banyak, lebih dari 5, dan ada yang pilihan jawabannya panjang. Kami, merekomendasikan untuk layar besar supaya siswa itu bisa membaca berulang kali atau membaca secara utuh pertanyaan dan juga pilihan jawabannya. Jangan sampai, kalau misalnya dia tidak membaca secara utuh, misalnya pilihan jawabannya tidak terbaca sepenuhnya, lalu mereka memilih hanya dengan pilihan jawaban yang tampak oleh siswa, takutnya itu tidak sesuai dengan kondisinya dan juga bisa merugikan dari siswa itu sendiri. Pun kalau ada kondisi yang tidak ideal Bapak Ibu. Kondisi tidak ideal misalnya, eee, laptop ataupun PC di sekolah bermasalah. Nah, dan itu misalnya mau digantikan, alternatifkan ke HP. Nah, HP ini, eee, bisa digunakan sebagai alternatif kalau misalnya memang kondisi tidak ideal, tapi jangan digunakan sebagai, pilihan pertama Bapak Ibu ya. Kalau memang kondisinya tidak ideal, lalu mau tidak mau menggunakan ponsel itu kami persilakan dengan catatan memang harus dalam Nah, pengawasan, karena kan tidak guru-guru ya. tidak Atau semua orang yang apa nanti tinro.
Karena tidak semua sekolah itu kan memperbolehkan siswa membawa gawai ke sekolah ya, dan tidak semua juga mempunyai gawai pun keterbatasan misalnya jumlah gawai yang dimiliki guru di sekolah. Nah, tapi kami kemudian menyerahkan ini kepada sekolah bagaimana baiknya kalau misalnya mau menggunakan gawai juga yang penting dalam pengawasan dan pastikan siswa itu, misalnya, gawai itu ada beberapa kita kan yang menggunakan ukuran teks besar ya Bapak Ibu ya, takutnya kalau di layar itu tidak tampil semua, jadinya ada yang terlewat, pilihan pertanyaan jadi kasihan siswanya. Ternyata yang dilihat pilihan yang salah semua misalnya kan, yang pilihan, yang benar tertutup di bawah karena, tidak terbaca. Nah ini juga jadi perlu nanti diberikan pemahaman kepada siswa untuk berhati-hati untuk membaca dengan baik kalau misalnya menggunakan gawai, tidak menggunakan komputer atau laptop. Nah, untuk yang keempat sepertinya sudah tadi disampaikan ya Bapak Ibu ya, kalau memang tidak mencukupi silahkan diatur saja mau beberapa kloter, mau berapa sesi dalam 1 hari, atau mau berapa sesi dalam beberapa hari. Kemudian memang ini tadi harus, setidaknya ada ya ini sekolah paling kan ada yang, paham ya Bapak Ibu ya. Kalau dari sebenarnya kalau Bapak Ibu melihat instrumen yang kita gunakan ini dipasangkan di Google Form. Artinya hampir tidak ada sebenarnya tidak ada error di level instrumennya, di level formulirnya. Bisa jadi error itu misalnya tidak bisa next ya karena memang misalnya, ada pertanyaan wajib yang belum diisi. Jadi ada bintang merah itu tidak diisi, jadi tidak bisa next, terus bingung. Nah, jadi pegawai yang paham IT setidaknya bisa, melihat itu pola-pola itu dengan lebih jernih ya Bapak Ibu ya. Kemudian, juga melihat apakah kendalanya misalnya, errornya error kenapa? Apakah error karena jaringan ataukah error karena perangkatnya? Nah itu. Itu, kenapa, setidaknya kalau memungkinkan ya Bapak Ibu, sekali lagi ini sesuai dengan kondisi sekolah kalau memungkinkan ada guru yang, paham IT di situ. Nah, untuk pengisiannya seperti apa nih Bapak Ibu, ini bisa dilihat bahwasanya tadi, di laman utama itu kan ada tampil seperti ini nanti, isi survei sekarang, unduh panduan, informasi lanjut. Nah, kode yang sudah ada tadi disebar yang sudah diberikan oleh, operator tadi, itu kemudian bisa langsung dimasukkan di sini. Jadi kalau misalnya, kode kepala sekolah ya akan muncul tautan kepala sekolah. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu masukkan misalnya kode siswa atau kode orang tua, misalnya kode siswa ya, maka nanti akan muncul daftar nama siswa yang kemudian kalau diklik daftar namanya akan muncul konfirmasi. Konfirmasi misalnya namanya Budi Santoso sudah benar atau belum. Kalau sudah dicentang saya telah memastikan identitas saya benar, lanjut ke form, lalu akan masuk langsung ke prefill Google Form. Google Form-nya akan langsung diisi Bapak Ibu. NISN-nya berapa, NPSN-nya berapa, daerahnya apa, nama siswanya siapa, itu akan langsung terisi di situ. Jadi tinggal next, jawab pertanyaan, sampai akhirnya terima kasih sudah mengisi instrumen. Sama dengan kepala sekolah sama, kemudian nah, kalau nanti, sudah, mengisi Bapak Ibu silakan akses ini silakan nanti yang sudah membuka Google Slide ini, di sini ada rekap Bapak Ibu. Jadi nanti dengan catatan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mengisi setelah jam 11 biasanya akan di-update ke laman tiap di hari berikutnya yang seperti itu. Nah, kalau ada gangguan Bapak Ibu, ada kendala untuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan Mas Aditya Pratama nih, silakan Bapak Ibu untuk menghubungi. Nah, mungkin saya langsung memberikan beberapa pertanyaan yang tadi ditanyakan sebelumnya di sesi pagi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengagendakan hari ini untuk pelaksanaan pengisian, sedangkan ini di sana sudah jam 2 ya, atau mungkin gini Bapak Ibu, ini skenario jeleknya, misalnya besok ternyata, kami mohon maaf misalnya lamannya belum bisa. Nah, kalau misalnya besok belum bisa, sedangkan besok Bapak Ibu sudah menjadwalkan, silahkan hubungi Mas Aditya untuk tanya daftar nama siswa yang berpartisipasi di sekolah Bapak Ibu, lalu minta daftar linknya. Sebenarnya, sudah disiapkan Bapak Ibu, cuma memang
kami mengantisipasi kesalahan pengisian NISN, NPSN, dan lain-lain itu dengan menggunakan laman eee, yang disediakan oleh Pusdatin. Tetapi sekali lagi ini bukan di luar kuasa kami, ada serangan hacker yang menyebabkan jatuhnya laman tersebut, jadi kita terdampak. Ya, ya, kami juga cukup sedih Bapak Ibu, selama 3 hari ini progresnya tidak banyak bergerak untuk pengisian evaluasi akhir tahun ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk surat ini eee, akan coba coba saya sampaikan saja ya di kolom chat ya, surat dan portal data ini. Ini saya bagikan kalau misalnya Bapak Ibu, eee, itu suratnya Bapak Ibu, jadi landasan hukumnya untuk Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk mengisi formulir ini ada di sini, lalu portalnya juga sudah saya bagikan, nggak tahu sekarang sudah bisa atau belum. Nah, ini sudah online ya Bapak Ibu ya, tapi saya belum bisa menjanjikan apakah ini sudah benar-benar sudah bisa digunakan. Oh, ini sudah bisa Bapak Ibu. Kalau secara umum ya, ya akan seperti ini Bapak Ibu, misalnya nanti Bapak Ibu sudah mengakses nih karakter data, silakan Bapak Ibu akses. Kalau misalnya ini saya belum menjanjikan ini sudah online ya, kita coba saja. Akan masuk di SSO, Rumah Pendidikan, nanti silakan login, nanti ada OTP, OTP-nya berbeda-beda Bapak Ibu ya, setiap setiap beberapa menit juga berganti. Ini saya coba cek yang di saya. Bapak Ibu tidak perlu memasukkan OTP saya karena pasti berbeda. Oh, ini masih belum bisa Bapak Ibu, masih ada eee, masih ada penyesuaian sepertinya. Nah, intinya nanti akan kalau setelah masukin OTP tadi, Bapak Ibu akan masuk ke laman yang mana ya, laman ini ada nanti ada tanggal, sebenarnya bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, oh, nah ini seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ada kepala satuan pendidikan, ada tautannya, ada siswa namanya siapa saja. Kalau dia SD akan ada orang tua. Kalau SMP tidak ada orang tua Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan jangan mencari untuk Bapak Ibu dari SMP, SMA, SMK tidak perlu mencari orang tua di situ kok, tidak ada formulir orang tua karena memang orang tua kan hanya untuk TKA, TKB, SD kelas 1 sampai SD kelas 4 Bapak Ibu. Nah, kemudian itu sepertinya sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Ini ini semoga ini sudah akan selesai di besok ini tadi siang tadi sudah berhasil, cuman memang masih terkendala. Itu, tadi solusinya adalah menanyakan ke Mas Anditya pertama Bapak Ibu ya, kalau misalnya sudah terjadwal besok atau lusa akan melakukan ataupun hari ini silahkan. Kemudian tadi pertanyaan yang saya ulangi lagi yang mungkin yang penting adalah ini Bapak Ibu, ini murid di luar daftar responden tidak perlu mengisi dan tidak perlu menggantikan ya Bapak Ibu ya. Murid yang sudah tidak terdaftar sebagai daftar di sekolah tidak perlu digantikan ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin itu dulu, nanti kita buka sesi pertanyaan. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Haidir. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Masya Allah, energik dan jelas ya apa yang beliau sampaikan. Namun ya tentu mungkin ada yang terlambat, ada yang ya maklum ya mungkin. Tapi ini kebanyakan dari TK yang masih muda-muda juga. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Andreas sampaikan ini jelas ya dan ya insya Allah nanti memudahkan. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Sudah ada 2 yang present
dari SMP Takalar dan SD. Oh, ada saya dari SD lagi ya. Baik, kita persilahkan dulu SMP 2 Takalar, silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Eden. Suara saya kedengaran Pak? Jelas Pak. Dengan Baik, Bapak. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto dari SMP Negeri 2 Takalar. Tadi pagi juga saya sudah sempat ikut sepotong-sepotong Pak, tapi rasanya belum lengkap. Jadi saya tetap lanjut Pak Haidir dan Pak Andreas di sore hari ini. Eh, Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa penyampaian ini saya sudah dapatkan beberapa hari yang lalu dan kami diskusikan di sekolah dan alhamdulillah kemarin kami sudah coba eh, aksi, sudah melaksanakan. eh, Hasil bacaan kami di petunjuk saja modalnya karena belum ikut apa namanya penyampaian langsung. Eh, Alhamdulillah eh, kemarin sebelum eh, webnya down, kami sudah sempat dan secara teknis kami melakukan persesi karena di daftar itu setelah saya masuk ke sistem dan mendapati ada 45 anak yang dicuplik untuk mewakili sekolah kami. Pertama, saya kumpulkan yang mana kelas 7 karena SMP, kelas 8, kelas 9. Lalu pengalaman yang lalu saya secara teknis ini mohon maaf menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Eh, karena perangkatnya terbatas dan agak sulit 45 itu langsung serentak karena di petunjuk juga ini memang harus dipandu terutama untuk teman-teman yang mungkin belum melakukan harus dipandu karena memang ada beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan terutama ke anak-anak. Bikin kemarin itu saya berinisiatif mensesi Pak seperti kira-kira di AMBK begitu. Jadi sekitar saya coba lebih 10-an anak kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9 dan alhamdulillah ini webnya sudah mulai agak membaik meski belum bisa diakses yang bisa dipakai untuk mengisi survei itu tapi untuk memantau progres apa yang sudah di anak-anak isi itu, Takalar itu sudah data 73,33%. Jadi alhamdulillah kemarin itu yang sebagian besar sudah kami fasilitasi anak-anak mengisi survei itu sepertinya sudah alhamdulillah terkirim dan terbaca. Jadi kira-kira sekitar kurang lebih 27% atau 26% lagi. Ada beberapa memang yang tidak hadir ya, kemarin tidak datang ke sekolah anaknya, tapi anak itu mengikuti survei itu yang nanti setelah webnya membaik kemudian kami akan tindak lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagi pengalaman mungkin Pak Andreas. Kemarin saya mencoba beberapa setelah lockout itu susah sekali. Di sesi ketiga itu yang sudah bisa masuk, yang sudah terjadi itu setelah selesai mengirim surveinya tidak lockout, tapi langsung digantikan oleh anak karena tinggal mencari nama dan membuka form sesuai dengan anaknya. Jadi tidak karena pengalaman kemarin kalau dia lockout maka Ya, kurang bagus lagi jaringan ya, Pak ya. Bisa dikasih ringkas lagi, Pak? Atau langsung ke pertanyaannya, Pak, supaya iya kesempatan yang lain baik. juga. Yang terakhir ini yang saya mau tanyakan pertegas tadi sudah sempat disinggung ya sekolah kami tidak ikut di baseline-nya Pak. Jadi survei di
Jaringannya Oke, terganggu lagi ya. kayaknya sudah tertangkap ya Pak ya, maksudnya ya. Ya, baik. Eh, Itu tidak Oh, ya, semangat ini. langsung saja Pak Andreas ya. Silakan Pak Andreas. Oke, Ya, mohon izin Bapak. Iya, yang pertama kami sempat ya, masih belum Pak. bisa deh. Iya, Mungkin maaf bisa di mohon izin di. iya, ya. Ya, langsung saja. Silakan Pak. Saya mute. Oke. Mohon maaf ya Bapak dari SMPN 2 Takalar. Yang pertama kami mengapresiasi langkah cepat sekolah ya Bapak ya, sudah langsung mengeksekusi, sudah ini barusan saya cek juga di database ini sudah 34 ya Bapak yang dari SMPN 2 Takalar yang sudah mengisi, sisanya akan melanjutkan setelah lamanya pulih. Terima kasih. Nah, kemudian praktik baiknya ini membagi dalam beberapa sesi itu mungkin ya seperti yang kami rekomendasikan Bapak Ibu semua nanti sisanya silakan melakukan hal yang serupa dengan SMPN 2 Takalar. Lalu untuk baseline tidak apa Bapak-bapak. Jadi memang data yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk rapor pendidikan adalah bahan N-line ini Bapak Ibu. Jadi data yang paling mutakhir lah, di mana data skor karakter di sekolah setelah sekolah sudah melakukan banyak intervensi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada sekolah yang tidak mengikuti N-line, tapi mengikuti baseline, maka kami akan menarik datanya dari yang baseline. Kalau tidak mengikuti kedua-duanya, berarti datanya tidak ada, 0. Seperti itu Bapak. Jadi tidak masalah Bapak kalau tidak mengikuti baseline, asalkan mengikuti N-line. Karena kita tidak memakai perbedaan, karena selisih itu hanya untuk mengukur dampak kebijakan saja, jadi efektivitas kebijakan saja. Tapi untuk data yang akan digunakan itu adalah data terakhir, jadi data N-line ini. Mungkin seperti itu ya jawabannya Bapak ya. Semoga bisa, Ya, semoga baik, tertangkaplah terima kasih. pertanyaan dari Ya, Pak SMP 2 Takalar tadi. kasihan ini nampaknya beliau terlempar ini Pak Andreas. Ya, baik, kita lanjut. Pak Hamka ya. Pak Hamka tidak ikut tadi ya, baru ikut. Pak Hamka silakan. Pak Hamka silakan Pak. Pak Hamka bagaimana? Pak Hamka. Oke, kalau Pak Hamka belum bisa, kita lanjut ke Bu Admin. Halo, Admin di sini ya. halo bisa dengar Oh, suara Pak Hamka. saya? Oke, silakan. Mohon ya Bu Admin sebentar Terima ya. kasih Pak. Ya, Pak Hamka Ini silakan. 2 menit Pak pertanyaannya. Salah ini saya ingin tanyakan Pak. Eh, eh, Permasalahan di sekolah saya Pak, siswanya itu dalam sekolah itu hanya sekitar kurang lebih 30 siswa Pak. Bagaimana teknik pengambilan samplingnya di sana? Dan yang kedua pertanyaan saya, apakah kegiatan ini tidak dilaksanakan ada dulu atau simulasinya Pak supaya tidak ada permasalahan sebelum dan sesudahnya. Yang pertanyaan ketiga Pak, apakah pelaksanaan ini bisa kami laksanakan di luar sekolah kami karena jaringan di sekolah kami itu Pak kurang memadai. Yang ketiga, pertanyaan selanjutnya Pak mengenai teknis juga, bagaimana cara mungkin ada trik-trik dari teman-teman yang sudah melaksanakan atau simulasi, bagaimana pelaksanaan supaya tidak ada lagi kira-kira kendala-kendala yang bisa kita hadapi seperti jaringan internetnya atau bagaimana trik-triknya sehingga kita bisa melaksanakan ini sehingga tidak ada kendala-kendala yang terjadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamka. Banyak juga Terima pertanyaan kasih Pak Hamka diborong ya. nih Pak Hamka. Ya, silakan. Pak Iya, Andreas. untuk siswa Bapak kalau misalnya di bawah 45 nanti berarti semua siswanya Bapak yang berpartisipasi. Jadi ya memang kita tentukan 45 untuk base-nya semua sekolah dengan catatan siswa sekolah di atas 45. Kalau di bawah 45, 44, 30, 20 berarti semua siswa wajib berpartisipasi. Berarti tidak disampling lagi Pak Hamka. Dan yang kedua
kalau atau yang ketiga dulu ya, misalnya kalau, dilaksanakan di luar sekolah. Nah, ini kembali lagi memang ke hak prerogatif kepala sekolah nih, Bapak. Ya, kami memahami kondisi kalau misalnya di sekolah benar-benar internetnya tidak ada, ya mau tidak mau kan, karena ini pengisiannya formulir digital mau tidak mau harus dengan perangkat internet. Nah, kami hanya menitipkan pesan mohon, kalau misalnya berkolaborasi dengan sekolah lain ataupun dengan instansi lain, jangan sampai memberatkan sekolah ataupun memberatkan dari peserta didik. Silakan, dijaga Bapak Ibu ya, keamanan siswanya saat, mobilisasi, keluar sekolah. Nah, ini kayak saya belum diceritakan ini Pak Hamka rencananya mau berpartisipasi di mana. Lalu, kalau yang kedua tadi punten Pak Hamka, terkait kalau Ya apa Pak. tadi Pak? Yang kedua tadi Pak Hidir terkait apa Pak Hidir ya? Oh, yang Kalau saya Paham tanyakan misalnya Pak, Paham juga Yang kedua, yang kedua tadi masih kita yang ingat kedua. Paham Halo, halo. Ya, masih kita ingat. Yang Itu kedua apa? yang pertanyaan saya tadi Pak, yang saya kurang jelas di situ mungkin apakah ada gladi atau simulasi oh iya, sebelum-sebelumnya supaya simulasi. kayak tadi? Iya, silakan silakan. Oh, kalau simulasi kita tidak sediakan Bapak, tapi kita sediakan panduan tadi. Jadi, video panduan nanti bisa diakses, coba saya share ya, video panduannya. Ini video panduan, saya share di kolom chat. Lalu seperti ini Bapak, untuk pengisian, kalau misalnya sekolah ingin mengecek instrumen terlebih dahulu, itu silahkan mengisi tapi jangan sampai disubmit. Ya, jadi kalau misalnya, ingin melihat, melihat pertanyaannya seperti apa, berapa banyak, lalu mensimulasikan berapa waktu yang dibutuhkan, itu boleh mengisi tapi jangan sampai tersubmit karena kami untuk mengantisipasi, adanya pengulangan data, kami tidak menggunakan data terakhir tapi menggunakan data pertama, Bapak. Nah, data pertama artinya submit pertama atas nama NISN yang pertama itu yang digunakan, bukan yang terakhir. Nah, maka dari itu, tolong kalau mau simulasi, silakan dilakukan tapi jangan sampai submit saja, seperti itu. Kemudian, eee, kalau misalnya nanti Bapak Ibu, ingin mengetahui siapa saja siswa yang sudah mengisi, kalau sekarang kan tadi SMPN 2 Takalar tadi sudah melihat ya, sudah 78%. Nah, Bapak Ibu kalau ingin tahu siapa saja siswa yang sudah berpartisipasi, namanya yang sudah tercatat di sistem, silakan WA Mas Anditya Pratama, Bapak. Nanti kita berikan daftarnya. Siapa saja siswa yang sudah berpartisipasi dengan catatan itu ditanyakan di H+1 ya Bapak Ibu ya. Jadi, kami akan tarik data, untuk sekarang itu ada lebih dari 250 Google Form Bapak Ibu, jadi kami harus, menggabungkan dulu datanya menjadi satu, dikompilasi, itu baru akan diupdate ke laman itu jam 11. Jadi nanti, kalau Bapak Ibu ingin bertanya, siapa saja yang sudah mengisi itu silahkan ditanyakan di H+1 ataupun H+2. Begitu, Pak Hamka. Satu Baik. lagi yang keempat tadi ada, yang keempat tadi yang simulasi tadi ya? Ya, cukup Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah hampir asar ya. Iya. Jadi ini merupakan pertanyaan terakhir ya dari Bu siapa admin ya, tulis admin di situ. Silakan Ibu. Ya, singkat, padat dan jelas. Silakan. Ya, bagaimana? Admin, mana suara Ibu? Silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari lembaga TK. Yang ingin saya tanyakan, masalah respondennya untuk murid TK. Saya kan punya tiga rombol, A1, A2 dengan kelompok B. Jadi apakah semua jumlah siswa saya itu harus ada respondennya? Maksudnya, jadi kalau misalnya per siswa kita pakai HP orang tua, bagaimana itu nanti? Oh iya,
Siap. Ah, Ya, Terima kasih Ibu. Ya, untuk pemilihan responden Bapak Ibu nanti tinggal berpatokan pada laman ya Bapak Ibu ya. oh, laman. Jadi laman ini saya sekali lagi coba bagikan ya. Tolong disimpan Bapak Ibu paparannya dan tautannya mana ya. Biar tadi saya sudah sempat bagikan di jauh sekali ternyata. Saya copy lagi dulu sebentar. Copy, saya paste. Nah, ini tolong di copy, disimpan di WhatsApp ataupun di tempat lain yang diingat Bapak Ibu ya. Nah, nanti besok ini saya sudah dapat jawaban dari Pusdatin ya Bapak Ibu ya, masih tahap terakhir penggabungan framework-nya. Jadi semoga besok bisa. Nah, kalau besok sudah bisa, Bapak Ibu silakan akses tadi sesuai yang sudah saya contohkan. Lalu nanti di sana akan ada daftar siswanya. Jadi kalau siswa Ibu di bawah 45 kemungkinan semua siswa Ibu berpartisipasi. Nah, kemudian untuk orang tua. Nah, bagaimana ini? Nah, kami memang menyarankan Bapak Ibu kalau misalnya ini kan self assessment Bapak Ibu, pengisian secara mandiri. Kalau misalnya orang tua siswa yang di sekolah Ibu bisa secara mandiri mengisi di rumah, dipersilahkan mengisi di rumah. Jadi misalnya mereka bisa menggunakan laptopnya, bisa menggunakan HP-nya. Kalau orang tua boleh menggunakan HP Bapak Ibu ya, karena mereka sudah cukup lihai, sudah cukup literasi digitalnya sudah cukup untuk bisa mengoperasikan. Terutama kalau ini menggunakan Google Form harusnya tidak akan repot karena tampilannya kan simple, teksnya mudah dibaca dan lain-lain. Hanya saja kalau misalnya ada kondisi orang tuanya benar-benar agak susah, jadi tidak punya HP ataupun kalau punya HP itu sangat susah untuk diajari buka tautan ini, pilih itu, agak susah, itu bisa didampingi sekolah Bapak Ibu. Jadi mungkin di pagi hari disediakan waktu ketika mengantar sekolah ataupun menjemput siswanya, dibagi saja ke dalam beberapa sesi supaya tidak terlalu ribet ya kalau langsung mendatangkan 30 kan repot juga gurunya. Sedangkan harus sambil mengajar, misalnya dibagi dalam beberapa sesi, didampingi dalam pengisiannya, boleh mengisi didampingi di HP-nya masing-masing ataupun sekolah mau memfasilitasi itu boleh. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya contoh dari 45 ada 2 ataupun 3 kepala orang tua yang benar-benar tidak bisa diajak untuk mengisi, jadi dengan alasan tertentu misalnya benar-benar tidak mau hadir di sekolah, tidak merespon dari guru, kalaupun dihadirkan kesulitan, nah itu bisa tidak perlu mengisi Bapak Ibu. Jadi kami masih memberikan kelonggaran, tapi kami tidak memberikan angka pasti ya, tapi setidaknya kalau misalnya dari 45 Bapak Ibu tidak boleh kurang dari 30. Ya 35, 36, 37 itu masih bisa ditolerir. Jadi seperti ini Bapak Ibu, yang kami mencoba dapatkan dari evaluasi akhir tahun ini adalah data representasi sekolah. Data representasi sekolah itu dapat diperoleh ketika kita sudah memilih siswa secara acak atau kalau misalnya di bawah 45 itu semua partisipasi siswa di sananya. Artinya kami nanti bisa memberikan data itu secara akurat dibandingkan dengan data yang dipilih oleh guru. Kalau dipilih oleh guru misalnya saya serahkan ke Ibu dari semua siswa Ibu, misalnya Ibu pilih 20 kan bisa jadi bias ya Bu ya. Ya walaupun misalnya sudah dibagi per jenjang, dibagi per kelas ya tadi ya, dibagi laki-laki perempuan, tapi ada kemungkinan biasnya. Tapi dengan kami membuat survei ini yang ditentukan pengambilan respondennya oleh BPS itu secara acak. Nah, BPS pun memberikan kelonggaran Bapak Ibu. Kalau ada sebagian kecil yang memang benar-benar tidak bisa, tidak perlu dipaksakan. Jadi tidak perlu sampai, oh Ibu ngoyak-ngoyak kalau memang
sudah kita kirimkan linknya tidak bisa, sudah kita ingatkan berkali-kali tidak bisa, diundang ke sekolah tidak bisa, ya sudah, itu diabaikan. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jumlah responnya terlalu sedikit, misalnya dari target 45 hanya yang mengisi hanya 20, ya kami mohon maaf, itu tidak bisa kami agregasikan, tidak bisa kami buatkan skor untuk sekolahnya. Nah, solusinya adalah kami mungkin nanti kita akan Pak Haidir, kalau misalnya ada beberapa sekolah yang sampai tanggal 28 nanti respondennya kurang, kita akan follow up lagi saja. Jadi kita akan berikan waktu tambahan mungkin nanti ya, kalau misalnya kita akan coba tanyakan permasalahan seperti apa, apakah memang orang tuanya benar-benar tidak bisa mengisi. Nah, kalau itu nanti kita akan tentukan apa yang sebaiknya kita lakukan. Nanti itu nanti saja, tapi untuk yang sekarang silakan Bapak Ibu mengupayakan sebaik-baik mungkin untuk responden yang sudah dipilih oleh BPS untuk sekolah Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi. Mungkin itu Pak Haidir. Iya, masih di mute Ibu. Ibu masih di mute. Ibu masih di mute, punten Ibu. Konten sekonten. Ibu masih di mute. Kita nggak bisa dengar. Mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu sholat asar. Kita sudah lewat juga sebenarnya kurang lebih 20 menit dari waktu yang kita sudah jadwalkan. Oleh karena itu kami mohon maaf Bapak Ibu. Kami tahu bahwasanya Bapak Ibu mungkin masih banyak yang ingin bertanya. Tadi sudah ada nomor ya Pak siapa? Anditya Pratama. Anditya Pratama sudah di-share ya nomornya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang kurang atau yang butuh penjelasan silahkan dihubungi beliau. Besok mudah-mudahan sudah bisa Bapak Ibu sekalian ya. Kalau bisa ya besok kita semua ya sama-sama mengisi ya survei tersebut hari ini dan ya dipersiapkan ya untuk pengisian ya mudah-mudahan kita besok sudah bisa kita isi. Mewakili Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar-besarnya Pak Andreas sudah berbagi kepada kita semua sangat jelas, rinci bahkan ya dan sangat tentu saja sangat membantu kita semua. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian kita bisa memudahkan ya kita lah untuk survei online ini. Semoga kita semua dimudahkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Bapak Ibu, Pak Andreas. Semoga kita bisa ketemu kembali dan semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi ke daftar hadir yang belum. Warahmatullahi wabarakatuh. Isi daftar Isi hadir. daftar hadir. Sedikit. Ambil materinya. Sudah. Ibu. Gimana sudah baca begini? Isi daftar hadir. Tadi kursus sendiri.
Iya makin ada loh. Tahun penguatan karakter. Baru Pak, jangan masih jauh Kak. Ya, terima kasih ilmunya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Jangan warahmatullahi lupa wabarakatuh. isi daftar hadir. Waalaikumsalam Isi warahmatullahi daftar hadir Bapak wabarakatuh. Ibu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Saya masih tinggal Terima tidur. kasih. Izin Ada Ed, pula. tutor. Petangga aplikasi aja. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ilmunya. Terima kasih. Sulu kuruca yang tinai kuje kaulu. Jadi ada pantang mesin padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih atas ilmunya. Kan jadi roman lagi sini bapaknya aneh. Wabarakatuh.